3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak angkatan 8, saya Fitria Rosreza dari SDN Makassar 08 Jakarta Timur. Saya Dina Catur Kusuma Dewi dari SMP Negeri 49 Jakarta. Dan saya Esti Wahyuni dari SMP Negeri 209 Jakarta. Kami akan mempraktikkan coaching supervisi akademik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Dina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Esti. Sehat Bu Dina. Alhamdulillah. Bu Esti sehat juga ya. Alhamdulillah sehat. Ini Bu Dina kan nanti akan melakukan proses coaching kepada Ibu Fitria. Betul Bu Esti. Nanti sebelum proses coaching, nanti akan saya sampaikan dulu nih rubrik penilaian dengan cara saya mengamati dan juga menilai pada saat coaching apakah sudah sesuai dengan rubrik penilaian coaching. Di antaranya, apakah sudah sesuai dengan alur kita, kemudian bagaimana Bu Dina mengajukan pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci dari pertanyaan-pertanyaan. Dan juga saya akan mendengarkan jawaban-jawaban dari coaching. Apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang Ibu ajukan. Kemudian selain itu juga harus disesuaikan dengan prinsip-prinsip coaching. Di antaranya adalah kemitraan, kemudian proses kreatif, dan juga bagaimana memaksimalkan potensi. Itu ya Bu Dina ya. Siap. Nah, sebelum Bu Dina melakukan proses coaching, ini ada beberapa pertanyaan nih yang akan saya ajukan. Silakan Bu Esti. Oke, yang pertama nih, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan pada saat proses coaching? Baik Bu Esti, nanti pada saat proses coaching ada tiga kompetensi yang ingin saya kembangkan, yaitu yang pertama kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Itu Bu Esti. Jadi itu ya yang akan Ibu kembangkan. Tiga kompetensi. Kira-kira nih dari 3 kompetensi yang akan Ibu kembangkan secara spesifik itu akan mengembangkan yang mana? Dari ketiga kompetensi tadi, rencana saya akan menekankan pada kompetensi dan menekankan dan mengembangkan pada kompetensi bagian dari mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Seperti itu, Esti. Jadi nanti setelah proses coaching ini selesai, kira-kira harapan dari Dina dalam observasi yang akan dilakukan dalam proses coaching ini kira-kira apa? Harapan saya tentunya agar si coach ini nanti bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Seperti itu. Baik Bu Dina, kira-kira cukup pertanyaannya. Itu silakan nanti Bu Dina melakukan proses coaching terhadap Ibu Fitria. Mungkin itu saja Bu Dina, silakan bisa dilanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Esti. Pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Dina. Waalaikumsalam Bu Fitri. Apa kabar? Alhamdulillah, kabar saya baik. Bu Dina, mohon maaf saya akan mengganggu waktunya Bu Dina nih sebentar. Oh boleh, silakan Bu Fitri. Kok sepertinya ada yang sering sekali nih yang ingin dibicarakan. Silakan Bu Fitri. Ya, jadi begini Bu Dina, akhir-akhir ini sepertinya murid saya memiliki kurang ketertarikan kalau saya mengajarkan pelajaran matematika di dalam kelas Bu. Lalu kira-kira menurut Bu Dina bagaimana ya solusinya nanti? Oh begitu. Jadi ini permasalahan Bu Fitri. Ini adalah kekurang tertarikan murid-murid Bu Fitri, mungkin kurang motivasi juga ya
dan kurang percaya diri mungkin juga dengan pelajaran matematika ya saat Bu Fitri mengajar. Benar begitu ya Bu Fitri ya? Iya betul Bu Dina, benar. Baik Bu Fitri, dari obrolan kita sekitar 10-15 menit kita akan mencari solusi untuk menumbuhkan motivasi, rasa percaya diri dan ketertarikan pembelajaran matematika. Seperti itu ya Bu Fitri? Iya betul Bu. Nah nih, kalau menurut Bu Fitri, apa yang menjadi indikator bahwa murid-murid Bu Fitri ini kurang tertarik dengan pelajaran matematika? Kalau menurut saya dari yang sudah saya laksanakan di kelas, sepertinya anak-anak itu kurang tertarik dengan pembelajaran matematika. Terlihat dengan sikap mereka Bu, yang mereka itu mengerjakan tugas, mengerjakan PR itu asal-asalan. Lalu mereka juga jarang mengerjakan PR-nya dan sering mencari alasan untuk tidak mengikuti pelajaran di kelas. Dan biasanya yang anak-anak seperti itu tuh nilainya jadi di bawah ketercapaian gitu Bu Dina. Ya baik Bu Fitri. Kira-kira nih menurut Ibu Bu Fitri nih ya, kondisi ideal murid-murid seperti apa sih yang Bu Fitri inginkan saat belajar matematika? Ya seperti apa ya? Nah, kalau menurut saya, kondisi ideal yang saya harapkan tentunya murid-murid yang antusias dalam mengikuti pembelajaran matematika di kelas, lalu murid-murid yang rajin mengerjakan tugas dan PR-nya, dan selalu bagaimana rasanya menantikan pelajaran matematika di kelas, seperti itu Bu Dina. Wah bagus sekali itu harapannya. Kondisi ideal banget ya Bu Fitri tentunya ya. Nah nih, kalau kita gambarkan nih dalam skala 1 sampai 10, kondisi kelas saat pembelajaran matematika Bu Fitri itu kira-kira pada level berapa ya? Dan Bu Fitri nanti kira-kira ingin meningkatkan level tersebut sampai level berapa? Untuk saat ini, kondisi murid-murid saya itu sepertinya ada di level 5 Bu Dina. Dan saya ingin mencoba untuk meningkatkan murid-murid saya itu berada di minimal level 7 lah Bu Dina. Baik Bu Fitri, jadi kalau menurut Bu Fitri nih, langkah apa yang bisa dilakukan untuk meningkatkan kondisi murid-murid Ibu dari level 5 ke level 7? Saya mungkin akan mencoba mencari dan menggunakan media pembelajaran yang lebih menarik dan interaktif. Seperti misalnya saya akan menggunakan PowerPoint, lalu saya menggunakan video-video pembelajaran, serta saya akan memasukkan games di dalam pembelajaran saya. Wah, sudah sangat bagus itu idenya Bu Fitri, luar biasa ya. Dengan menggunakan variasi dalam pembelajaran, tentunya anak akan tidak bosan, kan dia tidak monoton ya. Nah, kira-kira nih Bu Fitri, adakah langkah lainnya yang bisa Bu Fitri lakukan untuk meningkatkan motivasi, rasa percaya diri, serta ketertarikan murid-murid Bu Fitri dalam pelajaran matematika? Nah, saya berkeinginan untuk mencoba menggunakan pendekatan kontekstual Bu Dina. Jadi nanti anak-anak bisa memanfaatkan alam sekitar untuk belajar matematika. Wah, boleh sekali itu. Pasti murid akan sangat lebih tertarik jika pembelajarannya lebih variatif. Seperti itu ya Bu Fitri ya. Nah, kira-kira ini kapan nih langkah-langkah ini akan direalisasikan dan dipersiapkan? Siapa yang akan Bu Fitri ajak untuk berkolaborasi? Saya sih inginnya secepatnya ya Bu Dina, supaya anak-anak juga bisa lebih aktif dalam belajar matematika dan lebih menyenangkan dalam pelajaran matematika di kelas. Dan saya mungkin akan berkolaborasi dengan teman saya satu rombel, yaitu kelas 5, yaitu Bu Elis. Beliau adalah guru senior saya kebetulan. Jadi mungkin saya akan banyak bertanya kepada beliau apa sih trik-triknya atau langkah-langkahnya supaya anak-anak belajar itu bisa lebih menyenangkan gitu. Wah, luar biasa Bu Fitri. Pasti nanti insya Allah itu akan bisa ya anak-anak menjadi termotivasi. Nah nih, kira-kira kapan ini akan direalisasikan nih langkah-langkahnya Bu Fitri? Secepatnya Bu Dina, kalau bisa setelah kita coaching nih, saya pengen cepat-cepat langsung merealisasikan. Alhamdulillah, sesegera mungkin ya Bu Fitri tentunya ya. Saya jadi tidak sabar nih ingin mendengar hasil dari realisasi langkah-langkah yang sudah Bu Fitri lakukan nih. Nah, dari pembicaraan kita,
obrolan kita 10 sampai 15 menit ini, kira-kira sekarang bagaimana nih perasaan Bu Fitri? Alhamdulillah Bu, saya sudah merasa lega karena saya sudah bisa curahkan semua unek-unek saya, pikiran-pikiran saya, apa yang mengganjal di hati saya tentang anak-anak saya yang ada di dalam kelas dalam belajar matematika bersama saya. Alhamdulillah ya Bu Fitri, semoga apa yang sudah Bu Fitri rencanakan ini nanti bisa berjalan sesuai dengan harapan. Insya Allah ya Bu Fitri, amin. Amin. Saya tunggu kabar baiknya ya Bu Fitri. Terima kasih Bu Dina sudah mengganggu waktu Bu Dina dan meluangkan waktu Bu Dina. Sama-sama Bu Fitri. Saya pamit ya Bu Dina. Iya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Dina. Waalaikumsalam Bu Esti. Jadi gini Bu Dina ya, alhamdulillah Ibu barusan sudah melakukan coaching dengan baik. Kemudian ini sebelum penutupan nih Bu Dina, ini ada beberapa yang saya tanyakan. Nah, yang pertama adalah apa yang sudah Ibu lakukan pada saat coaching? Yang sudah saya lakukan tentunya saya pada proses coaching itu sudah melakukan sesuai dengan alur Tirta Bu Esti, yaitu di situ saya menanyakan tujuan kepada coachee, kemudian ada identifikasi, ada rencana aksi dan tanggung jawab, seperti itu Bu Esti. Ya, ini ya Bu Dina. Tadi saya juga sudah mengamati berdasarkan apa yang saya lihat itu bahwa Ibu memang sudah benar-benar melakukan proses coaching secara alur Tirta. Ibu sudah berusaha menggali dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan sehingga Ibu Fitria bisa mengungkapkan masalahnya dan juga menemukan solusi dari masalahnya. Dan coaching juga sudah sesuai dengan prinsip-prinsip coaching. Itu di situ secara kemitraan, kemudian secara proses kreatif, dan juga Ibu sudah memaksimalkan potensi yang ada di dalam Ibu Fitria. Nah, kemudian nih satu lagi nih pertanyaannya Bu Dina. Kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan? Untuk kompetensi yang saya kembangkan, tadi kan kita sudah melihat bahwa pada proses coaching itu sudah dikembangkan 2 kompetensi, yaitu mendengarkan cara aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Jadi ya kompetensi lainnya paling masih berkaitan dengan dari 3 kompetensi tadi itu tadi Bu Esti, yaitu kehadiran penuh. Baik Bu Dina, terima kasih. Saya akan buka berbaiknya untuk yang selanjutnya. Terima kasih atas jawaban-jawaban yang sudah Ibu berikan. Kita sama-sama berusaha untuk memperbaiki diri. Baik Bu Dina ya. Baik, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi Pamit dulu Bu Esti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Fitri. Waalaikumsalam Bu Dina. Gimana kabarnya nih? Alhamdulillah baik. Bu Dina bagaimana? Alhamdulillah. Ya Bu Fitri, sekarang kita bertemu kembali nih. Nah saat ini saya akan mengajukan beberapa hal, mendiskusikan terkait mengenai kegiatan nanti yang akan Bu Fitri lakukan, yaitu praktek coaching ya. Iya Bu Dina. Nah, sebelum Bu Fitri melakukan coaching, saya akan sampaikan rubrik penilaian dengan mengamati dan menilai pada saat proses coaching. Nah, apakah sudah sesuai dengan rubrik penilaian coaching? Di antaranya, apakah sesuai dengan alur Tirta? Kemudian mengajukan pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci, mendengar jawaban dari coachee, dan apakah sudah sesuai dengan pertanyaannya, dan harus disesuaikan dengan prinsip-prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi.
Nah, baik Bu Fitri, sebelum proses coaching juga ini akan ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Bu Fitri. Kira-kira nih Bu Fitri, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan pada saat proses coaching? Kompetensi yang akan saya kembangkan, yang pertama itu yang pasti kehadiran penuh ya Bu Gina. Lalu saya akan mendengarkan secara aktif dan saya akan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Baik Bu Fitri, kira-kira nih dari lanjutan pertanyaan tadi bagaimana yang ketiga kompetensi tadi, yang mana kira-kira yang paling spesifik yang akan Bu Fitri kembangkan? Yang akan saya kembangkan yang paling spesifik adalah kehadiran penuh Bu Dina, di mana saya harus benar-benar hadir dan benar-benar menjiwai proses coaching itu, tidak melihat kemana-mana, fokus terhadap coaching saya. Baik. Kemudian nih Bu Fitri, pertanyaan selanjutnya, apa harapan dari observasi yang akan dilakukan oleh Bu Fitri pada saat proses coaching? Tentunya harapan saya mudah-mudahan coaching saya ini bisa menemukan solusi untuk masalah yang beliau hadapi. Itu Bu Dina. Baik Bu Fitri, tentunya tadi yang sudah Bu Fitri sampaikan nanti akan menjadi dasar ya Bu Fitri pada proses observasi ini. Semoga nanti diberikan kemudian dan perencanaan. Baik Bu Fitri, mungkin itu saja yang saya sampaikan ke Bu Fitri. Selamat melakukan proses coaching. Monggo Bu Fitri, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, terima kasih Bu Dina. Assalamualaikum Bu Fitri. Waalaikumsalam Bu Esti. Sehat Bu Fitri. Alhamdulillah sehat Bu Esti. Ada apa ini Bu Esti? Maaf nih ya Bu Fitri ya, boleh mengganggu waktunya ya? Boleh dong, dengan senang hati. Ya Allah, ini Bu Fitri nih, saya mau sedikit curhat nih. Oh, iya. Boleh ya? Gak apa-apa ya? Curhat tentang apa nih Bu Esti kira-kira nih? Waduh, nih saya punya sedikit masalah nih. Karena nih belakangan ini saya menghadapi murid-murid saya ini kurang termotivasi nih dengan pembelajaran matematika. Jadi rasa percaya dirinya nih udah mulai berkurang. Kemudian rasa ketertarikan dengan matematika juga sudah mulai berkurang. Kira-kira ini ya Fitri, punya solusinya gitu. Oh begitu Bu Esti. Jadi Bu Esti ini punya masalah tentang murid-muridnya yang kurang motivasi dan kurang rasa kepercayaan diri dalam pelajaran matematika. Benar ya begitu Bu Esti? Iya betul. Nah kita ini akan ngobrol ya Bu Esti sekitar 10-15 menit ke depan untuk menumbuhkan motivasi dan bagaimana menumbuhkan rasa percaya diri anak-anak terhadap pembelajaran matematika. Betul ya Bu? Iya. Nah, kalau menurut Ibu nih, kira-kira apa sih yang menjadi indikator murid-murid Ibu itu bisa kurang tertarik dengan pembelajaran matematika di kelas? Jadi indikator bahwa murid-murid saya yang kurang tertarik dengan pembelajaran matematika itu tergambar dari sikap mereka. Ketika mereka itu mengerjakan tugas, mengerjakan PR, itu asal-asalan. Tuh. Kemudian mereka suka mencari alasan-alasan untuk tidak mengikuti pembelajaran matematika. Nah, selain itu juga tergambar dari nilainya, nilai-nilai di setiap formatif atau mungkin di sumatif itu di bawah pencapaian Fitri. Oh seperti itu ya Bu, baik. Lalu menurut Ibu, kira-kira gimana sih kondisi ideal saat belajar anak-anak di kelas itu? Kalau menurut saya sih kalau kondisi idealnya ya saya mengharapkan bahwa murid-murid saya itu mengikuti pembelajaran matematika dengan antusias. Kemudian juga murid saya rajin mengerjakan tugas, rajin mengerjakan PR, kemudian mengerjakan PR dan juga tugasnya itu juga secara baik dan benar, tidak asal-asalan. Kemudian ketika akan ada pembelajaran matematika itu seperti menantikan gitu loh. Jadi sangat mengharapkan, oh besok ada pelajaran matematika nih. Ini antusias seperti itu yang saya mau gitu ya.
yang bentuk idealnya Bu Fitri. Oh iya, seperti itu ya Bu. Itu memang sangat ideal sekali kalau untuk di dalam kelas ya Bu. Namun kalau bisa digambarkan Ibu, kira-kira skala 1 sampai 10, kondisi di kelas saat ini murid-murid Ibu itu berada pada level berapa? Dan bagaimana cara Ibu meningkatkannya itu ke level berapa? Kalau saya gambarkan murid-murid saya saat ini kira-kira di level 5 lah. Saya nggak jauh-jauh ingin meningkatkan ke level 7 saja. Oke, dari level 5 ke level 7 itu langkah yang akan Ibu laksanakan untuk meningkatkannya bagaimana Ibu? Gini mungkin ya. Ini kalau saya coba mungkin ingin membuat pembaharuan itu barangkali nanti saya akan mencoba menggunakan beberapa media pembelajaran yang lebih interaktif. Mungkin saya akan coba dengan menggunakan PPT atau mungkin dengan video-video pembelajaran, atau mungkin juga saya akan coba menggunakan games barangkali mungkin akan meningkatkan itu. Ya, itu sangat bagus Bu idenya. Lalu kira-kira langkah apa lagi Bu yang bisa Ibu lakukan untuk meningkatkan motivasi anak-anak tersebut? Apalagi ya, mungkin saya akan melakukan pembelajaran secara kontekstual barangkali. Saya akan memanfaatkan alam sekitar di sekolah supaya nanti anak-anak lebih tertarik lagi di dalam belajar. Ya, itu bagus sekali Ibu. Kita kira-kira nih menurut Ibu sudah sejauh mana langkah-langkah ini dipersiapkan dan siapa yang nanti akan Ibu ajak berkolaborasi? Siapa ya? Di sekolah saya ada Pak Armia, dia ahli IT, dan juga mungkin saya akan minta bantuan juga dengan Bu Juanita. Itu bisa lah diajak berkolaborasi karena saya memang untuk pembelajaran di bidang IT ini masih harus banyak belajar lagi Bu Fitri. Nah, kapan ini segera direalisasikan Bu Esti? Insya Allah secepatnya nih Bu Fitri nih. Ya paling lambat minggu depan lah gitu supaya anak-anak lebih semangat lagi nih karena saya udah gemes banget nih dengan anak-anak di saat pembelajaran matematika. Iya. Jadi seperti itu Bu Fitri. Oke, saya udah nggak sabar nih Bu Esti ingin mendengar nanti bagaimana hasil dari langkah yang akan Bu Esti lakukan ini. Nah, Bu Esti, kita kira-kira udah ngobrol 10-15 menit. Bagaimana perasaan Bu Esti sekarang? Saya lega sekali nih Bu Fitrian nih. Rasanya saya sudah bisa mengeluarkan isi hati saya bisa mengungkapkan masalah saya, kemudian saya juga bisa mendapatkan solusi dari masalah saya dengan murid-murid saya karena mereka memang kurang tertarik dengan pembelajaran matematika. Alhamdulillah, mudah-mudahan rencana yang Bu Esti akan lakukan nanti ke depannya bisa berjalan dengan lancar ya Bu. Amin ya rabbal alamin. Baik Bu Fitri ya, terima kasih sekali ya. Maaf sudah mengganggu waktunya. Iya, sama-sama nggak apa-apa. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh Bu Fitri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Dina. Alhamdulillah Bu Fitri. Tadi sih saya sudah mengamati ya Bu Fitri secara langsung proses coachingnya. Alhamdulillah sih kayaknya terlihatnya sudah berjalan lancar ya Bu Fitri. Nah ini sebelum penutupan Bu Fitri ada beberapa pertanyaan yang harus saya ajukan kepada Bu Fitri ya. Kira-kira Bu Fitri apa yang sudah Bu Fitri lakukan pada saat coaching tadi? Yang sudah saya lakukan, tentunya saya dalam proses coaching sudah melakukan alur tirta ya Bu. Nah alur tirta itu di saat coaching saya sudah menanyakan tujuan yang akan coach sampaikan, lalu mengidentifikasi rencana aksinya dan tanggung jawab. Ibu Fitri melakukan proses coaching sesuai alur tirta dan Bu Fitri sudah berusaha nih menggali dan memberikan pertanyaan-pertanyaan sehingga Bu Fitri bisa mengungkapkan masalah dan menemukan solusi dari masalahnya. Dan coaching juga sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi.
Nah, ini Bu Fitri, kompetensi apa lagi yang ingin Bu Fitri kembangkan? Yang akan saya kembangkan adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot ya Bu Dina, supaya coach saya bisa lebih santai dan lebih terbuka dalam menjelaskan masalah-masalahnya kepada saya. Nah, bagus sekali itu Bu Fitri ya. Sukses ya Bu Fitri. Amin. Kayaknya proses untuk coaching ini sudah bisa Bu Fitri lalui dengan baik. Baik, mungkin saya cukupkan dulu ya Bu Fitri. Terima kasih. Sukses selalu buat Bu Fitri. Assalamualaikum. Terima kasih Bu Dina atas waktunya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh Bu Esti. Waalaikumsalam. Nah, alhamdulillah kita bertemu kembali ya Bu Esti. Nah, bagaimana kabar Bu Esti hari ini? Alhamdulillah. Gimana Bu Fitri ya? Alhamdulillah saya juga baik. Nah, sebelum melakukan coaching nanti dengan coach Bu Esti, saya akan menyampaikan rubrik penilaian dengan mengamati dan menilai pada saat coaching. Apakah nanti coaching Bu Esti itu sudah sesuai dengan rubrik penilaian? Di antaranya sudah sesuai dengan Alberta, mengajukan pertanyaan berbobot, sesuai dengan kata kunci, lalu mendengarkan jawaban dari coaching, apakah sudah sesuai dengan pertanyaannya, dan harus sesuai dengan prinsip coaching yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi ya Bu. Lalu sebelum memulai proses coachingnya nanti, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Yang pertama, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan pada proses coaching kali ini? Pada kompetensi yang ingin saya kembangkan di proses coaching kali ini, saya akan mengembangkan yang pertama adalah kehadiran. Kemudian yang kedua saya akan mendengarkan aktif, dan yang ketiga saya akan mengajukan beberapa pertanyaan yang berbobot. Ya, oke Bu Esti. Pertanyaan yang kedua, bagaimana secara spesifik kompetensi itu akan dikembangkan? Bagian yang mana? Nanti bagian yang akan secara spesifik akan saya kembangkan itu adalah mendengarkan aktif dan juga mengajukan beberapa pertanyaan yang berbobot. Lalu harapan dari observasi yang akan dilakukan pada proses coaching ini apa ya Bu? Tentunya harapan saya adalah coaching itu bisa menemukan solusi dari permasalahan yang sedang dihadapi. Baik Bu Esti, itu saja yang saya tanyakan untuk saat ini. Nanti kita kembali lagi ya Bu Esti ya. Selamat melakukan proses coaching dengan coachnya. Terima kasih Bu Esti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Esti. Waalaikumsalam Bu Dina. Sehat ya Bu Esti? Alhamdulillah. Gimana Bu Dina? Alhamdulillah sehat juga Bu Esti. Ini Bu Esti, saya ada sedikit mau curhat dengan Bu Esti. Apakah ada waktu? Silakan. Ya. Ini ya Bu Esti, jadi seperti ini permasalahan yang sedang saya hadapi, yaitu mengenai murid-murid saya di sekolah itu kurang motivasian dia dalam belajar matematika, kurang motivasi, sepertinya dia juga tidak percaya diri, bahkan kurang tertarik dengan pelajaran matematika yang sedang saya ajar. Ini kira-kira bagaimana ya solusinya Bu Esti? Oh begitu ya Bu Dina ya. Waduh, jadi Bu Dina ini punya masalah dengan murid-murid Bu Dina. Jadi murid Bu Dina ini kurang termotivasi ya, kemudian kurang percaya diri dan juga kurang tertarik dengan pembelajaran matematika. Benar Bu Esti, seperti itu kondisinya. Terus kalau ini ya, kita akan melakukan ngobrol-ngobrol nih Bu Dina ya, 10-15 menit ke depan nih. Kita akan coba cari solusi ya Bu Dina ya, untuk bisa menumbuhkan motivasi dan juga percaya diri dan juga ketertarikan pembelajaran matematika gitu ya Bu Dina ya. Betul Bu Esti. Kalau menurut Bu Dina nih, kira-kira apa nih indikatornya bahwa murid-murid Bu Dina ini kok tidak tertarik dengan pembelajaran matematika?
Jadi indikator ini terlihat bahwa murid-murid saya itu terhadap pelajaran matematika itu terlihat sangat terlihat dari sikap mereka yang mereka tunjukkan itu Bu Esti, seperti yang kayak mengerjakan tugas itu asal-asalan Bu Esti, bahkan ada yang tidak mengerjakan. Kemudian kalau diberikan PR itu jarang mengerjakan tuh Bu Esti. Kalau mengerjakan juga kayaknya ya seadanya seperti itu, dan mereka selalu mencari-cari alasan nih untuk bisa tidak mengikuti pelajaran matematika, sehingga selama ini nilai yang mereka capai semua di bawah dari target ketercapaian seperti itu Bu Esti. Baik Bu Dina, kalau menurut Bu Dina nih, kondisi ideal dari murid-murid Bu Dina saat belajar matematika itu seperti apa sih? Kalau menurut saya nih Bu Esti, kondisi ideal yang saya harapkan dari murid-murid saya tentunya agar murid-murid ini bisa antusias ya dalam mengikuti pembelajaran matematika. Bahkan ketika diberikan PR ataupun tugas-tugas ya mau rajin mengerjakan, mengumpulkan tepat waktu, PR dikerjakan dengan benar, baik, tidak asal-asalan. Dan tentunya yang paling penting adalah bahwa murid saya ini selalu menantikan pelajaran matematika. Seperti bagus itu. Banget itu ya harapannya ya. Iya, ideal banget itu Bu Dina ya. Sih benar juga. Nah, kalau boleh mungkin digambarkan ya kondisi saat ini nih, dari kondisi ideal 1 sampai 10 ini, kira-kira kondisi di saat pembelajaran matematika ini di level berapa ya Bu Dina ya? Kemudian kira-kira Bu Dina ingin meningkatkan nih ke level berapa ini Bu Dina? Ya Bu Esti, kalau saya analisis sih kayaknya karena masih rendah ya Bu Esti, baik motivasi, kemudian ketertarikan, bahkan kurang percaya diri. Saya memasukkannya itu masih ke kategori level 5 Bu Esti. Nah di sini nih saya ingin menaikkan agar murid-murid saya ini kondisinya bisa naik ke sampai level 7 seperti itu Bu Esti. Iya. Nah kalau memang seperti itu, kira-kira nih langkahnya Bu Dina untuk bisa meningkatkan nih dari level 5 ke level 7. Nah itu nih kira-kira nih apa saja nih kira-kira nih Bu Dina? Yang terpikir saya saat ini mungkin saya akan memberikan pembelajaran yang lebih menarik mungkin ya. Ya mungkin seperti PowerPoint atau video-video pembelajaran yang menarik, serta mungkin saya mungkin akan mencari referensi nih metode-metode pembelajaran yang berbasis games pada pembelajaran matematika seperti itu Bu Esti. Itu bagus banget itu Bu Dina nih ya, dengan menggunakan variasi dalam pembelajaran sehingga tidak monoton gitu ya Bu Dina ya. Betul Bu Esti. Kira-kira ada langkah lain nggak Bu Dina? Ya, mungkin nanti saya juga akan mencoba pendekatan kontekstual ya dengan memanfaatkan alam sekitar seperti itu Bu Esti. Boleh juga itu Bu Dina, pasti nih murid-murid lebih tertarik jika belajar dengan variasi seperti itu. Nah kira-kira nih Bu Dina, untuk merealisasikan langkah-langkah yang sudah Bu Dina siapkan, itu siapa nih yang akan Ibu ajak untuk berkolaborasi? Ya ini Bu Esti, sepertinya nanti saya ingin mengajak nih teman-teman yang mempunyai basic IT yang bagus untuk bisa membantu saya dalam menyusun media pembelajaran yang menarik. Sepertinya saya akan mengajak teman saya yaitu Bu Lilin dengan Pak Kelvin. Seperti itu sih Bu Esti. Baik, langkah yang luar biasa itu Bu Dina. Terus kira-kira kapan nih Bu Dina akan merealisasikan nih? Sepertinya secepatnya deh Bu Esti, saya juga jadi nggak sabar nih ingin segera melakukan rencana ini. Paling lambat paling ya sekitar minggu depan tuh sudah harus saya laksanakan Bu Esti. Alhamdulillah, ya. Saya nih sudah nggak sabar ini Bu Dina mendengar kabar dari Bu Dina nih tentang hasil-hasil dari realisasi langkah-langkah yang sudah Ibu lakukan nih Bu Dina nih ya. Baik Bu Dina, kira-kira nih dari 10 sampai 15 menit kita coba untuk ngobrol gitu kan. Kira-kira bagaimana nih perasaan Bu Dina sekarang?
Alhamdulillah udah lega Bu Esti, Aplom. Akhirnya saya menemukan solusi nih terhadap permasalahan saya mengenai pembelajaran matematika terhadap murid-murid saya, seperti itu Bu Esti. Baik Bu Dina, semoga apa yang sudah Ibu Dina rencanakan bisa berjalan dengan lancar dan juga sesuai dengan harapan. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih banyak Bu Esti atas sama-samanya. Semoga lain kali kita bisa ngobrol kembali. Sampai ketemu kembali Bu Esti. Terima kasih banyak bantuannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Esti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nih Bu Esti, baru saja saya sudah melihat Bu Esti melakukan proses coaching dengan baik dengan coachingnya. Namun sebelum menutup acara hari ini, ada beberapa pertanyaan Bu Esti yang akan saya sampaikan. Yang pertama, apa yang sudah Bu Esti lakukan pada saat coaching tadi? Pada saat coaching tadi saya sudah melakukan coaching dengan Alur Tirta, yaitu saya sudah menanyakan tujuan, kemudian mengidentifikasi, kemudian bagaimana rencana aksinya dan juga tanggung jawab, sehingga dari proses Alur Tirta tersebut si coach ini bisa menemukan solusi dari permasalahan yang coaching ada. Ya Bu Esti, saya tadi juga sudah melihat Bu Esti melakukan proses coaching. Memang sudah sesuai dengan Alur Tirta ya Bu. Ibu sudah berusaha menggali dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Bu Dina untuk mengungkapkan masalah-masalahnya. Dan dari percakapan tersebut kita juga sudah menemukan solusi dari masalah-masalah tersebut. Dan coaching yang Ibu lakukan itu sudah sesuai dengan prinsip-prinsip coaching, yaitu sudah dengan pencitraan, proses yang kreatif, dan memaksimalkan potensi. Begitu ya Bu Esti. Lalu pertanyaan berikutnya, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan selanjutnya? Jadi mungkin untuk kompetensi yang akan saya kembangkan kembali itu adalah bagaimana saya mungkin bisa bisa hadir penuh gitu ya, bisa menciptakan kehadiran penuh. Jadi saya bisa lebih fokus lagi dalam memahami coach saya sehingga lebih tergali lagi potensi-potensi dari coach. Alhamdulillah, terima kasih Bu Esti. Kegiatan kita sudah selesai hari ini. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Fitria.